Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yakthuru sarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Rawahu Daruqutni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, aksiru min tilawatil Qur'an, perbanyaklah oleh kamu sekalian min tilawatil Qur'an, daripada membaca Al-Qur'an fi buyutikum, di dalam rumah kamu sekalian. Fa innal baita, karena sesungguhnya rumah, alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, yakillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya, wa yakthuru sarruhu, dan banyak kejelekannya, wa yadiku ala ahlihi, dan dipersempit hati orang yang ada di dalam rumah itu. Masya Allah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, didapatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini memberikan informasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan agar kita senantiasa untuk membaca Al-Qur'an, dekat kepada Al-Qur'an. Karena tidak ada seorang hamba yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Nabi, inna akramal ibad ilallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama summa hamalatul Qur'an. Sesungguhnya orang hamba-hamba yang dekat kepada Allah, hamba yang mulia di hadapan Allah, ba'dal anbiya, sesudah para nabi, sesudah para nabi. Siapa itu hamba yang paling mulia di sisi Allah sesudah para nabi, sesudah para rasul? Kata Nabi adalah al-ulama summa hamalatul Qur'an, yaitu para ulama dan juga para orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, semua kita maklum dan kita sadar bahwa Al-Qur'an adalah merupakan firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wajib hukumnya kita mempercayai kitab-kitab Allah, wajib kita hukum. Termasuk kufur kita kalau seandainya kita tidak percaya kepada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Bukan hanya kepada Al-Quran, tapi seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, ternyata kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, bukan hanya sekedar 4 kitab yang kita tahu. Selama ini kita tahu hanya 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ternyata hampir kurang lebih 114 kitab yang Allah turunkan. Nah, dari 114 kitab, 50 Allah turunkan itu kitab kepada Nabi Allah Sis alaihissalam, putra daripada Nabi Adam. 30 Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim Idris. Kemudian 20 Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan 10 masih berbentuk mushaf kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat. Kemudian ditambah dengan 4, yaitu 114. Dari seluruhnya itu ternyata
terangkum semua kandungannya itu dalam satu kitab, yakni Al-Quranul Karim, sebagai bentuk penyempurna di antara semua para nabi dan para rasul kitab-kitabnya. Ya, jadi disempurnakan di dalam kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kitab suci kita umat Islam, dan kita amat sangat dianjurkan oleh Nabi untuk selalu mengamalkan, menghidupkan dan membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah banyak hadis-hadis yang memberikan gambaran-gambaran tentang fadilah membaca Al-Quran, ketemu keutamaan daripada membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengisyaratkan, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu nanti dia akan datang pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang suka membacanya, insya Allah. Jadi semakin banyak Al-Quran yang kita baca, insya Allah kesempatan untuk bisa mendapatkan daripada syafaat daripada Al-Quran, insya Allah terbuka begitu lebar. Nah, Rasulullah dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita, dianjurkannya kita aksiru min tilawatil Quran, perbanyaklah oleh kalian untuk membaca Al-Quran fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kamu sekalian. Dianjurin kita di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah katakan fa innal baita, karena sesungguhnya rumah, allazi la yuqra'u fihi al-Quran, yang dimana rumah itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan oleh Al-Quran, yakillu khairuhu, akan sedikit sekali kebaikan di dalam rumah itu. Sedikit sekali kebaikan dan keberkahan di dalam rumah itu. Wa yakthuru syarruhu, dan akan banyak kejelekan-kejelekan di dalam rumah itu. Wa yadhiqu ala ahlihi, dan akan dipersempit hati daripada yang menghuni daripada rumah itu. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ya kita merasakan dalam perjalanan hidup kita ini, di rumah kita sedikit sekali kebaikan, salat berjamaah tidak pernah ada di rumah, kemudian silaturahmi orang lain, apalagi saudara pun tidak datang ke rumah, tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam rumah kita. Padahal rumah kita megah, mewah, bagus, berlantai 2, bahkan luas kita punya, tapi ternyata tidak ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Mungkin salah satu di antaranya, kata Nabi Muhammad, adalah fa innal baita allazi la yuqra'ul Qur'an fihi, karena tidak dibacakan di dalamnya apa? Al-Qur'anul Karim. Enggak ada Al-Qur'an di dalam rumah itu, sehingga akhirnya aura rumah itu amat sangat tidak baik di dalam rumah. Tidak ada keberkahan, Masya Allah. Padahal rumahnya megah, mewah, kerjanya juga luar biasa, uang, jatah, gaji dan lain sebagainya besar, tapi tidak ada keberkahan di dalam rumah itu. Ya, tidak ada kebaikan di dalam rumah itu. Bahkan wa yadhiqu ala ahlihi, sempit hati daripada penghuni daripada rumah itu. Sempit, tidak ada keberkahan. Maaf, suami istri tidak pernah ada ketentraman di antara mereka. Anak-anak selalu berbuat saja ulah yang selalu membuat kesal orang tuanya, membuat kesal ayahnya, membuat kesal ibunya. Padahal semuanya ada, semuanya lengkap di rumahnya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan. Kenapa? Salah satu di antaranya mungkin karena tidak pernah dibacakan apa? Al-Quranul Karim. Jauh sama Al-Quranul Karim. Padahal dalam lain hadis Rasulullah pernah mengatakan, nawiru
buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah tangga kalian itu dengan apa? Al-Quran. Terangi rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Terangi. Pantas kalau seandainya tidak pernah bersyukur kita, kalau mendapatkan nikmat tidak pernah sabar kita, karena memang hati kita sempit, tidak ada cahaya, gelap hati kita. Masya Allah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengisyaratkan itu, hati itu macam-macam, Pak. Ada hati yang lembut, ada hati yang gelap, ada hati yang keras, bahkan ada hati yang mati. Masya Allah. Ada hati yang lembut, yakni qalbul layyin, hati yang lembut, hati yang memang gampang sekali diajak untuk kebaikan. Bersyukur kita kalau punya hati yang lembut itu. Ya, tergerak saja kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan suara azan tergugah kita, dengar ada orang baca Quran, hati kita tergerak, hati kita tambah keimanan kita, dengar orang berzikir, dengan orang diajak kita berbuat kebaikan, semua Allah berikan itu kepada hati-hati yang lembut. Yang kedua, ada hati yang gelap. Nah, ini dia, ada hati yang gelap. Ini kita terang, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita bisa lihat, oh itu pintu, oh itu jendela, oh itu laki, oh itu perempuan, ini hijau, itu kuning, ini putih, dan lain sebagainya. Kelihatan sama kita. Kenapa? Terang, ada cahaya yang menerangi kita. Tapi kalau gelap, apalagi gelapnya gelap gulita, kita tidak akan bisa bedain mana merah, mana kuning, mana hijau, mana putih. Betul? Kenapa? Karena gelap. Gelap yang sangat gelap gulita itu membuat kita tidak bisa mana pintu, mana jendela, kita nggak tahu karena saking gelapnya. Itu kalau seandainya gelap secara duniawiyah, bagaimana kalau seandainya gelap hati kita? Bukan hanya tidak bisa bedakan mana merah, mana putih, mana hijau, mana kuning, bahkan kalau hati yang gelap itu bisa jadi dia tidak bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam perjalanannya gelap hatinya, perlu cahaya, dan salah satu di antara cahaya itu adalah Al-Quranul Karim. Insya Allah. Tapi ternyata Al-Quran ini, saya yakin semuanya yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Percaya tidak? Yakin nggak kalau Al-Quran kitab suci kita? Yakin kita, saya yakin. Seharusnya bagaimana hubungan kita dengan kitab suci, kitab yang kita muliakan, kitab yang sebagai pandangan hidup kita, petunjuk hidup kita, Al-Quran. Tapi ternyata dalam realita kehidupannya, maaf beribu maaf, terlalu jauh kita sama Al-Quranul Karim. Betul? Terlalu jauh kita sama Al-Quranul Karim. Masya Allah, saking jauhnya, jangan lagi bacanya, jangan lagi membaca Al-Quran, jangan lagi menyentuh Al-Quran. Melihat Al-Quran pun juga mungkin jarang sekali kita, ya, ngelihat Al-Quran. Jangan lagi kita memegang, menyentuh, apalagi membacanya. Ngelihat Quran dalam seminggu ini kita bisa hitung, Masya Allah, ya. Padahal an-nadharu fil mushaf ibadah. Memandang kepada Al-Quran adalah ibadah. Memandang Al-Quran ibadah. Kata Nabi dalam satu hadis, an-nadharu fi arba'i asa ibadah. Memandang kepada 4 hal ibadah. Ada 4 hal yang apabila kita pandang itu punya nilai ibadah. Yang pertama kata Nabi, an-nazaru fi baitillah, memandang kepada Ka'bah, Baitullah, itu ibadah. Ya, memandang Ka'bah adalah ibadah. Ada hadis gini, Pak. Ternyata fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, satu malam, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di Baitullah itu mi'a wa isruna rahmah. 120 rahmat Allah turunkan di situ. Di Baitullah. Situna li taifin, 60 rahmat Allah kasih buat orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat buat orang yang salat di Masjidil Haram. Wa isruna lin nazirin, 20 rahmat Allah
berikan buat orang yang memandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah ibadah. Yang kedua, an-nazaru fi wajhil alim, memandang kepada wajah orang alim pun ibadah. Maaf, kita tidak boleh mengecilkan seorang alim, seorang ulama. Demi Allah, kalau bukan karena perjuangannya para ulama, kita tidak akan mungkin bisa kenal siapa Tuhan kita. Betul? Kita tidak akan mungkin bisa kenal siapa Nabi kita kalau bukan adalah berkat jasa dan perjuangannya para ulama. Saat ini alhamdulillah kita bisa sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sama 4 rakaat asarnya, sama 3 rakaat maghribnya dengan sholat maghrib yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sama 4 rakaat isya-nya, subuhnya, semua sama, karena memang itu adalah syariatnya Nabi Muhammad. Sama ibadah sholat kita dengan sholatnya Rasulullah, sama sholat kita, haji kita dengan hajinya Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, khuzu anni manasikakum, ambil oleh kamu manasik-manasik aku, kaifiyat haji dari apa yang aku kerjakan. Jadi alhamdulillah ibadah kita sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita udah pernah ketemu Nabi belum? Kita udah pernah lihat Nabi belum? Kita udah pernah berjumpa sama Nabi belum? Kok bisa sampai ajaran itu kepada kita? Sampai kita kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sama dengan Rasulullah. Apakah kita pernah berjumpa sama Nabi? Tidak. Atau mungkin berjumpa sama sahabat? Tidak juga. Tapi sampai saat ini alhamdulillah kita bisa, karena itu tidak lain adalah berkat daripada perjuangannya siapa? Para ulama. Ulama yang mengajarkan kita. Hari ini saja, sore ini saja, Masya Allah, bersyukur kita Pak. Hari ini saja ada satu perkataan Nabi Rasulullah pernah ucapkan itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. 15 abad yang lalu Rasulullah sampaikan ini di hadapan Nabi, para sahabat-sahabatnya. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Rasulullah pernah sampaikan itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Disimpan perkataan itu, direkam perkataan itu oleh para sahabat, diantaranya oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in sampai kepada para tabi'in, sampai akhirnya perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi 15 abad yang lalu, sore ini kita bisa mendapatkannya berkat perjuangannya siapa? Para ulama. Subhanallah, laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita. Betul? Makanya kita disuruh untuk menghormati ulama. Kita disuruh untuk menghormati ulama, memuliakan ulama. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan para ulama, barang siapa yang menghormati dan memuliakan para ulama, faqad akramani, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang telah memuliakan, menghormati para ulama, maka sesungguhnya dia telah menghormati aku, kata Nabi Muhammad. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan, menghormati aku, faqad akramallah, berarti sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, famawahul jannah, enggak ada tempatnya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bagaimana cara kita menghormati itu ulama? Supaya kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, supaya kita bisa mendapatkan kecintaan Rasulullah, tidak lain adalah kita duduk di tempat majlis-majlisnya para ulama, di mana ulama menebarkan ilmu-ilmunya. Kalau zaman dahulu para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu, rijalus solihin, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain.
Kalau seandainya dia sampai di dalam satu kampung, satu desa, kemudian di situ tidak ada ulamanya, dia mengajar di tempat itu. Kalau di situ ada ulamanya, dia belajar di tempat itu. Begitulah mereka selalu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain di dalam rangka menebarkan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oleh karena itu, pesan Nabi pada Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ini didapatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, pertama kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada membaca apa tadi? Al-Qur'anul Karim. Insya Allah berbanyak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Di mana? Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah, dalam rumah kita, untuk kita memperbanyak daripada bacaan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan ada keberkahan itu rumah kalau seandainya kita selalu membaca Al-Quran. Saudara, sekarang ini mohon maaf, gangguan-gangguan yang ingin merusak akidah iman kita ada nggak? Halo? Assalamualaikum. Gangguan-gangguan yang merusak iman kita ada nggak? Gangguan-gangguan yang ingin merusak akidah kita ada tidak? Dengan berbagai macam cara. Gangguan itu begitu luar biasa. Bahkan iblis dan bala tentaranya emang pernah berikrar janji di hadapan Allah. Digambarkan dalam Al-Quran betapa iblis pada saat itu menyatakan, ya Rob, kalau bahasa kita, engkau telah menetapkan aku menjadi golongan orang-orang yang tersesat, makhlukmu yang tersesat. Engkau keluarkan aku dari surgamu. Aku terima itu ya Allah. Iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah. Kenapa dikeluarkan dari surga? Bukan karena iblis itu tidak taat sama Allah, bukan. Bukan karena iblis itu tidak ibadah kepada Allah, tidak. Satu yang menyebabkan iblis dikeluarkan karena iblis punya rasa sombong yang luar biasa. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali siapa? Iblis yang tidak mau sujud. Maka terusirlah dia. Ketika dia diusir, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, katanya, aku rela engkau telah mengeluarkan aku dari surga, dan engkau akan tempatkan aku di tempat yang paling terburuk, yaitu neraka. Satu permintaanku ya Allah. Apa permintaanmu wahai iblis? Kemudian iblis berkata, permintaanku satu, jangan engkau matikan aku sampai dengan hari kiamat nanti. Panjangkan umurku sampai dengan hari kiamat nanti. Untuk apa engkau minta seperti itu, kata Allah? Karena aku tidak mau di neraka itu sendiri. Aku ingin berusaha sebagaimana apapun akan aku lakukan. Aku akan ganggu dan goda daripada anak keturunan Adam agar dia bisa menjadi teman-temanku nanti di sana. Masya Allah. Makanya setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, pasti iblis akan selalu mengintai kita. Betul? Kira-kira di masjid seperti ini ada setannya kan? Halo? Ada setannya kan? Hah? Gedean di sini setannya. Betul ya? Iya, beratan di sini setannya. Masya Allah. Kalau yang di luar sana sih nggak digangguin sama iblis. Itu yang digangguin yang sembahyang tuh. Itu yang digangguin yang ngaji. Kalau yang kagak sembahyang digangguin nggak? Hah? Yang kagak sembahyang digangguin nggak? Enggak. Kenapa? CS. Kata iblis, gua nggak gangguin aja kagak sembahyang. Bagaimana gua gangguin? Tuh, yang lagi sembahyang yang gua gangguin. Gua gangguin bagaimana sembahyang yang nggak benar. Udah begitu habis sembahyang ngaji lagi. Kira-kira iblis kesel nggak? Hah? Kesel nggak? Kesel banget nih sama kita. Kesel banget, makanya dia ganggulah kita di sini. Masya Allah, nggak terasa kita. Ada yang digangguin melalui mata.
Merem aja. Ada juga Pak yang ngaji merem. Ada nggak kira-kira ya? Ada juga yang masuk gangguin itu setan di mulutnya, di mulut. Dikit-dikit apa? Nguap mulut. Allahu Akbar. Ada juga yang di kaki. Dikit-dikit belonjor sono, belonjor. Astagfirullahaladzim. Kata iblis, ya udah nggak apa-apa, lu ngaji dah. Iblis ngomong, setan nih ngomong, ya udah kalau emang lu mau ngaji dah. Tapi gua pesen sama lu, kalau bisa lu ngaji duduknya senderan. Begitu kata iblis. Entar lu lagi ngaji, pala lu tundukin dikit. Palanya dia apa? Tundukin. Kan kelihatannya apa? Usuk, padahal ya Allah ya Rabbana, begitulah setan akan mengganggu. Oleh karena itu kita butuh benteng untuk membentengi supaya setan jangan banyak mengganggu kita. Dan katanya benteng itu 3, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa katanya? Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman dari gangguan-gangguan setan itu 3, katanya benteng. Kalau 3 ini ada sama kita, insya Allah benteng iman kita kokoh, iman kita kuat, enggak gampang goyah dan enggak gampang terombang-ambing. Apa bentengnya itu? Yang pertama ini, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Semakin sering datang ke masjid, semakin sering berkunjung kepada masjid, semakin banyak kita beribadah di masjid, maka insya Allah akan kokoh iman kita. Amin ya Rabbal. Semen permasalahannya datang ke masjid berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Berat karena kaitannya sama iman. Betul? Kaitannya sama iman. Dijamin Pak, barang siapa yang melihat orang datang ke masjid, apabila kamu melihat ada orang datang berkunjung kepada masjid, Nabi yang mengatakan, kata Nabi, apabila kamu melihat ada orang yang datang ke masjid, fashadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Artinya orang yang datang ke masjid adalah orang yang apa? Beriman. Berat. Makanya jangan heran, ada orang di rumah, di komplek, di kampung, rumahnya deket sama masjid 20-30 meter, kagak sampai-sampai. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak. Mana orangnya? Jangan heran, ada orang 20 meter, 30 meter rumahnya kagak sampai-sampai ke masjid. Betul? Ada orang yang 200 meter, 300 meter sampai. Malah kadang-kadang jalannya juga tersendat-sendat, sakit dia. Subuh masih gelap dia jalan, Masya Allah, Masya Allah. Tuh beratnya masuk ke masjid. Makanya kata Nabi, al-husunu lil mu'minina minas syaitan, al-masjidu hisnun. Benteng yang pertama daripada gangguan setan bagi orang yang beriman adalah masjid. Semakin sering dia ke masjid, insya Allah imannya akan semakin kokoh. Yang kedua, apa bentengnya itu buat kita orang yang beriman supaya iman kita ini kokoh kuat? Katanya di situ dia bilang, wa zikrullahi ta'ala hisnun. Berzikir kepada Allah juga adalah benteng. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin kokoh iman kita. Amin ya Rabbal alamin. Semakin zikir kita banyak, maka insya Allah semakin banyak zikir kita, semakin kuat keimanan kita. Makanya Nabi pernah pesan, kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian, perbaharui imanmu sekalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana caranya kami untuk memperbaharui iman kami tiap hari? Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya kami bisa mengokohkan iman kami? Apa kata Nabi Muhammad? Biqauli la ilaha
illallah. Perbanyaklah oleh kamu membaca la ilaha illallah. Semakin banyak la ilaha illallah yang kita baca, maka semakin kokoh iman kita. Kalau iman malaikat stabil, dia selalu stabil dari sejak pertama diciptakan sampai hari kiamat. Iman malaikat nggak pernah berubah. Makanya dikatakan la yazidu wa la yanqus. Nggak pernah naik, nggak pernah turun. Nih imannya siapa? Imannya siapa? Imannya malaikat. Nggak pernah naik, nggak pernah turun. Imannya malaikat. Iman kita juga bukan imannya para nabi, para rasul. Kalau imannya nabi naik, nggak pernah turun. Yazidu wala yanqus, naik terus, nggak pernah diuji kayak apapun para nabi, para rasul. Imannya selalu naik ke atas. Tuh, masya Allah. Iman kita bukan imannya malaikat yang la yazidu wala yanqus. Imannya kita juga bukan imannya para nabi, para rasul yang yazidu wala yanqus. Imannya manusia yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Imannya siapa? Hah? Yang ketiga katanya benteng buat iman kita agar kokoh, katanya wa qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran juga adalah benteng. Insya. Jadi kalau sekarang ini iman kita gampang goyang, gampang terombang-ambing, pantas nggak? Pantas nggak? Kenapa? Ke masjidnya, zikirnya, baca Qurannya, siapa? Halo? Astagfirullahaladzim. Nggak perlu kita menyalahkan istri kita. Kita nggak perlu salahkan anak-anak kita. Kita nggak perlu salahkan tetangga, kawan dan kerabat kita. Nggak perlu kita salahkan pimpinan kita. Nggak perlu kita salahkan karyawan kita. Nggak perlu kita salahkan dagangan kita, jabatan kita, kedudukan kita. Enggak, tapi kita introspeksi kepada diri kita. Ini semua karena memang jarangnya kita ke masjid. Betul? Jarangnya kita berzikir kepada Allah. Jarangnya kita untuk membaca Al-Quran. Pantas kalau iman kita gampang goyah. Sudah dikasih gambaran, ayo perkokoh iman kita supaya kuat ini rumah kita. Terangilah rumah itu dengan apa? Al-Quranul Karim. Insya. Mudah-mudahan satu hadis ini manfaat buat kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu